Ini saja, kita langsung pada hikmahnya. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, kita sudah sampai di bab-bab akhir Risalah Rabi'ah, surat yang keempat dari murid-murid Imam Ibn Athaillah As-Sakandari yang diarahkan kepada Ibn Athaillah, dan ini jawabnya. An-nasu, qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fid dharain amin. An-nasu fi wurudil minani ala thalathati aqsamin. Manusia itu di saat mendapatkan karunia itu ada 3 model. Nah, suruh membaca kita sendiri, tidak usah baca orang lain. Sementara karunia banyak yang Allah berikan kepada kita. Manusia di saat mendapatkan nikmat Allah, dalam pembahasan lain ada orang diberi nikmat tambah kurang ajar, kan ada. Diberi nikmat semakin dekat pada Allah, itu watak. Ada orang kalau dibaikin kurang ajar, kan ada dibaikin tambah baik, ada. Ini model begitu, ada model manusia seperti itu. Memang watak jelek dia, saya dibaikin oleh orang, kita baikin bukan tambah baik dia, memanfaatkan malah kurang ajar. Ada dibaikin tambah baik, ada. Nah, manusia di hadapan karunia Allah ada 3 model. Pertama adalah fariha bil minani. Di saat mendapatkan nikmat dia senang dengan nikmat tersebut. Tapi senangnya senang dengan karunia la min haitsu muhdiha. Wa munsyiuha. Tapi senangnya bukan senang kepada yang memberi hadiah dan yang menghadirkannya, bukan. Ya senang dengan hadiahnya. Sudah tampak ini orang kurang ajar. Anda diberi hadiah oleh seseorang, hanya melihat hadiahnya saja, tapi sama orangnya nggak pernah peduli. Nggak akan bisa terima kasih orang seperti itu. Dengan Allah pun juga demikian, ada model seperti ini. Walakin biwujudi muta'atihi fiha. Akan tapi yang menjadikan dia senang adalah kenikmatan akan nikmat tersebut. Jadi dia menikmati enaknya makanan, enaknya, pokoknya itu saja. Hanya sampai sebatas itu. Tidak sambung kepada siapa yang memberi nikmat tersebut. Ini golongan orang yang pertama. Fahadha minal ghafilin, ini adalah golongan orang-orang yang lalai. Yasduku alaihi qauluhu ta'ala, sangat tepat ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtata. Model orang seperti ini adalah seperti yang disebutkan. Ada orang yang diberi oleh Allah karunia, tapi tidak dijadikan dia orang yang bersyukur, sehingga dia terlena dengan nikmat. Idza farihu bima utu, wah, dia dalam puncak kesenangannya, lupa kepada Allah, segala macam dilakukan maksiat ini semuanya. Akhadnahum baghtatan, tiba-tiba diambil, tiba-tiba mati dia, baghtatan, dia mendadak matinya. Dia tidak pernah mensyukur nikmatnya. Apa yang terjadi? Siksa yang ia dapat. Ini peringatan, jangan menjadi golongan yang pertama. Hati-hati, jangan sampai dengan nikmat Allah kita lupa kepada Allah, sehingga kita hanya bersenang-senang dengan nikmat Allah, sehingga di saat itu tiba-tiba dicabut nyawa kita, kembali kepada Allah dalam keadaan kita terhinakan. Ini golongan yang pertama. Tentunya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari menyebut ini bukan untuk kita tiru. Hendaknya kita jadikan renungan. Alangkah banyaknya kita bermaksiat dengan karunia. Dengan karunia diberi harta melimpah, maksiatnya semakin luas. Jangan menganggap harta saja loh ya, kegantenganmu, kecantikanmu dan seterusnya. Bisa saja itu menjadikan sebab orang bermaksiat. Dengan itu semuanya, dengan nikmat-nikmat untuk bermaksiat. Ghafilin. Hati-hati, dicabut, diambil kita oleh Allah dengan mendadak dalam keadaan kita terhinakan. Nah, ini perlu renungan yang dalam akan karunia-karunia Allah berikan kepada kita.
Bisa saja yang dicabut adalah nikmat tersebut, tiba-tiba dicabut oleh Allah, lalu dia tidak punya nikmat lagi, tersiksa, tidak pernah mensyukuri nikmat. Wa fariha bil minani, yang lain lagi adalah orang yang bergembira bil minani, dengan karunia-karunia Allah, min haitsu innahu syahidaha minnatan mimman arsalaha. Yang kedua adalah orang yang bergembira menikmati dengan karunia, dan kita nikmati, perlu menikmati. Nikmati makanan yang enak, hidup yang enak, suasana yang enak, nikmati itu semuanya. Dan kita boleh kok hidup tinggal di tempat yang sejuk, boleh mengambil tempat yang sejuk untuk kita menikmati. Menyejukkan ruangan kita juga boleh di saat musim panas sekalipun. Tujuannya harus tahu dong untuk apa, kan begitu. Ini golongan yang kedua adalah menyadari itu nikmat, bergembira dengan nikmat, senang dengan nikmat, tapi lebih dari sisi bahwasanya itu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nikmatan, nikmat mimman awsalaha, dari zat yang menyampaikannya. Apapun ini, subhanallah, harta, istrimu adalah nikmat, suamimu. Makanya banyak orang tidak bisa mensyukuri, sehingga lebih cenderung suami melihat yang haram dan sebagainya. Itu adalah tanda tidak syukur dengan yang halal yang dimilikinya, sehingga dia tidak bisa merasakan nikmat. Ini belum dicabut beneran, sehingga gara-gara mata kita kotor, jelalatan kesana kemari, bisa saja dengan pasangan yang halal sudah tidak indah lagi. Itu sudah dicabut sudah oleh Allah, tidak mensyukuri nikmat. Di saat orang menyadari itu karunia, hanya bisa alhamdulillah, Allah memberikan padaku, orang lain tidak punya. Allah memberikan padaku yang Allah tidak berikan kepada si dia dan si dia, terus alhamdulillah, bisanya syukur terus. Makanya yang miliki adalah agung. Jangan sampai mata jelatan sehingga subhanallah nggak ada habisnya. Ngelihat kenapa dia lebih cantik dari istriku, nah ini problem. Lebih ganteng dari suamiku, kekotoran mata, nggak mensyukuri nikmat Allah. Di sana ada orang nggak punya, harta pun juga demikian. Tapi langsung nyambung yang memberi, yang Allah memberiku, Allah lah. Kalau sudah sadar memberi Allah, tidak akan dia meremehkan karunia tersebut. Sekecil apapun terlihat di mata manusia, tapi bagi dia adalah agung. Allah yang memberi. 5.000 rupiah per hari Allah kasih. Kebutuhanku memang 20 hari, 20.000. Kebutuhanku sehari 20.000. Telah diberi oleh Allah 5.000 dari Allah, alhamdulillah. Begitu indahnya orang yang pandai melihat siapa yang memberi. Suamimu, istrimu. Mungkin ada yang bertemu dengan suamiku hanya seminggu sekali, jauh lebih bagus daripada yang tidak punya. Sebulan sekali, syukuri pertemuan, makanya maksimalkan seperti itu. Nikmat nasi dengan kerupuk barangkali yang menjadikan nikmat kan sebenarnya karunia itu kan yang menjadi indah tuh hati yang terima itu. Mohon maaf, suatu ketika ada satu konser artis perempuan, mohon maaf, ini membuat baju dalamnya dilempar, direbut orang berantem. Apa ini yang ada di otaknya? Apa kira-kira? Wah, senang, disimpan, terkagum-kagum, dipasang, dipigurakan. Wah, ini kejadian, satu kejadian. Sebenarnya bukan nilainya, dia bisa beli lebih mahal, tapi kenapa bisa kenapa? Sadar siapa yang melemparnya tadi. Ini kenapa terkagumnya? Berarti selama ini ikatan hatinya dengan seorang artis tersebut sangat kuat, sehingga biarpun yang diberikan, bahkan mungkin dia beli baju di pasar harga murahan, apa
atau sapu tangan di pasar, beli di pasar, apa saja dipegang sama seorang artis, dilemparkan oleh kepada dibawa pulang, itu sampai ke rumah dipegangi, aku dapat, aku dapat, aku dapat. Lah kok Anda kalah dengan mereka itu bagaimana? Kata yang aku iman kepada Allah, setiap hari sholat 5 waktu kita. Masa karunia suamimu tidak pernah kau hargai di rumahmu, istrimu masih saja kau zalimi, ini mau apa-apaan ini? Itu dari Allah loh ya, kan gitu loh. Sederhana kita, ayo merenung. Sadar yang memberi adalah siapa? Allah. Kayak tadi loh yang kagum dengan dunia glamor itu, yang kelempar siapa? Padahal itu harga murahan hanya diberi di negeri yang sana, murah itu nggak ada gunanya. Bahkan tidak pernah disentuh kecuali hari itu saja, bukan yang dipakai setiap hari. Coba, bagaimana kita yang ngaku kepada Allah, kenal Allah, banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kita menjadi al-ghafilin, lupa. Maka ini yang kedua, sadar itu nikmat dari Allah. Lalu kul, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillahi, katakan pada mereka, fadlillahi, dengan karunia Allah. Yasdugu alaihi qaulu ta'ala, orang-orang semacam ini yang menyadari itu nikmat dan dia menikmati nikmat sekaligus menjadi sadar itu dari Allah, nikmat dari Allah, nikmat dari Allah. Gampang syukur dia. Kalau Anda masuk rumah Anda, apa yang bisa Anda? Rumah Anda sekecil apapun, di sana ada orang di kolong jembatan, Anda bisa bersyukur. Anda punya sepeda motor, bersyukur. Anda bisa menanak nasi, bersyukur. Tiba-tiba assalamualaikum suamimu, bersyukur. Istrimu, banyak yang bisa kita hadirkan kalau kita mau berpikir cerdas secara iman, cerdas imani. Kul bifadlillahi, setelah kita hadirkan renungan yang dalam, kul, katakan bifadlillahi, dengan karunia Allah, birahmati, dan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, hendaknya mereka bergembira. Mereka bergembira dengan nikmat-nikmat tersebut, akan tapi gembiranya karena sambung dengan yang memberikan nikmat. Fadlillahi wa rahmatillahi wa rahmatihi, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khairun mimma yajma'un, tentu hadirnya rasa syukur akan karunia Allah itu tentu lebih bagus daripada banyaknya karunia. Gini loh ya, apa yang telah dikumpulkan, Anda mengumpulkan apapun, sebanyak apapun, tapi kalau tidak pernah Anda nikmati, Anda syukuri, Anda tidak akan senang. Tidak pernah Anda syukuri, tidak akan senang. Apapun, coba, sebanyak apapun yang Allah berikan, ternyata Anda tidak pernah mensyukuri, Anda tidak pernah menemukan kenikmatan sama sekali. Makanya merenung itu penting agar pandai bersyukur. Hari ini kelihatannya kita sering kurang syukur. Di rumah kita tuh banyak, ada nasi, ada sayur, ada ikan, ada daging, segala macam, kerupuk, emping, segala apa, korek. Biasa saja. Dulu lihat, di saat mungkin pakai sambal sama kerupuk dengan jelantah, itu menikmati kita. Dan semakin banyak, semakin kita lupa dan lalai. Yang penting permasalahannya di kita kurang merenung. Merenungi nikmat Allah. Ayo kita merenung yang serius. Dan sadarnya seseorang akan karunia itu akan bersihkan hati, nggak akan ngedengki kepada tetangganya. Tetangganya sukses, sakit hati dia. Kenapa? Dia lupa bahwa dia juga mendapatkan karunia yang banyak dari Allah. Ini kalau dengki, tetangganya punya bangun rumah sakit, beli mobil sakit, motor sakit, ya kan? Kenapa? Dia memang suka lupa karunia Allah. Hendaknya kita pandai mensyukuri nikmat Allah, nikmat Allah. Itu yang Allah berikan padamu, syukuri. Maka semakin kita menyadari itu nikmat, kemudian kita pandai bersyukur, nikmat terasa nikmat. Cincin perak, dari siapa kok selalu kau simpan? Dari suamiku yang meninggal 5 tahun yang lalu. Kenang-kenangan dari suamiku. Diciumin. Begitu sayang dan cintanya sama suaminya setelah meninggal dunia. Hilang, dicari dia, padahal hanya perak. Kenapa? Ada cinta. Jadi menjadikan menikmati melihatnya, karena apa? Sambung kepada siapa yang memberi. Dia pandai mensyukuri. Dan banyak orang seperti itu.
ibundamu kenapa lebih senang tinggal di kampung yang rumahnya reot daripada pindah ke rumah anda yang bagus itu? Ayo, saya punya kerepotan juga pindah orang tua ke rumah kita, lebih senang di kampungnya yang jalannya licin, yang kalau hujan bocor, masaknya masih pakai kayu. Kenapa beliau menikmati? Ada kenangan, ada sesuatu yang indah di sana, kan begitu. Jadi pandai mensyukur itu menjadikan nikmat itu terasa nikmat. Tapi kalau kita sering lupa nikmat Allah, lihat buang-buang makanan, alhamdulillah, makanya jangan biasa buang makanan. Pastikan makanan anda makan, kalau tidak dimakan orang lain, jangan sampai busuk lalu anda biarkan begitu saja. Kalau ngambil makanan secukupnya, jangan berlebihan lalu dibuang. Anda tidak mensyukur nikmat. Di sana ada orang lihat ngenes, ya Allah, dibuang makanan itu. Baik, kemudian wa farha billahi, yang ketiga adalah orang yang selalu dengan Allah. Masalahu minal minani dhahiru mut'atiha wala batinu minnatiha. Ini golongan yang selanjutnya adalah hanya melihat Allah, melihat Allah. Dan pangkat ini adalah pangkat tidak dibuat-buat ini dia tenggelam lupa, dan tidak seharusnya. Ini adalah makomnya makom tenggelam dalam kecintaan kepada Allah. Kalau gambarannya begini, jika ada ini pada akhirnya juga belum pangkat tinggi yang tadi, sadar itu nikmat, kemudian syukur kepada yang memberi. Kalau ada satu orang memberikan hadiah lalu melalui seseorang membawa hadiah untuk anda, tapi dia hanya sekedar utusan memberi hadiah, anda akan senang dengan hadiah tersebut. Anda pun juga harus terima kasih kepada utusannya, makasih, terima kasih, masya Allah. Tapi anda pasti tidak akan lupa, karena anda orang benar, siapa yang memberinya tadi. Tapi yang aneh adalah hanya melihat barangnya saja, sampai utusannya nggak dihormati. Wah, dicumi dok, nggak terima kasih, juga nggak terima kasih pada yang memberi. Dia gila. Tapi ada orang lain ini juga tidak enak di pandangan manusia. Dari mana itu hadiah? Dari anakmu atau suamimu, dari sahabatnya. Oh, telepon, dibiarin nih, kurang dia. Oh, masya Allah, terima kasih. Tidak dikasih minum, yang ngasih makan. Loh, anda langsung kepada siapa yang memberi hadiah. Anda tidak punya adab dengan manusia. Cuman ini, keadaan ini bagi para kekasih Allah adalah dalam keadaan dia itu fana, tenggelam dalam kecintaannya kepada Allah, sehingga lupa kepada manusia. Jadi yang dilihat hanya Allah, pemberi nikmat, sehingga lupa bersyukur kepada manusia. Tapi tidak dibuat-buat, dan dia tidak dosa karena nggak sadar dia, Allah, aku diberi oleh Allah, ini dari Allah. Allah tidak melihat melalui siapa Allah memberinya. Ini juga termasuk golongan yang golongan kurang tepat. Tapi itu tidak bisa dibuat-buat. Nggak boleh kita pura-pura lupa Allah, Allah, padahal diingat dia Allah, kapan dia pulang, biar tidak usah buatin teh aku, Allah, dari Allah. Dan ini kan kurang ajar, pelit ya ini. Enggak, dia tenggelam. Anda bisa saja mengalami yang kejadian ini karena begitu senangnya dia kan siapa yang memberi. Ya Allah, dari siapa? Dari ini. Astagfirullah, ya Allah, alhamdulillah, masih ingat saya, sampai orangnya pergi, tapi Anda tidak sadar, nggak dosa. Nah, seperti itu dengan Allah. Ada orang terlena dengan nikmat, lupa kepada yang memberi nikmat. Ada yang dengan nikmat dia ingat, dengan yang memberi nikmat ingat, tapi lupa siapa yang memberi, siapa yang dijadikan wasitoh perantaranya. Atau tidak ingat dengan nikmat yang langsung dibuang begitu saja, langsung Allah, alhamdulillah, juga enggak. Yang benar adalah nikmati itu kenikmatan, sadari itu karunia, dan ingat Allah. Sehingga muncullah manusia yang menjaga nikmat, menggunakan nikmat, mensyukuri siapa yang dijadikan perantara oleh Allah untuk sampainya nikmat, lalu syukur kepada Allah. Itulah indahnya manusia. Jadi itu yang diinginkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau karena ini tenggelam dalam kecintaannya kepada Allah, hanya ingat Allah. Jadi nikmat ini tidak akan menjadikan dia terlena. Ingat Allah. Bal syahulahu nadharu ilallah,
akan tapi dia lebih sibuk melihat kepada Allah sang pemberi nikmat, amma siwahu, sehingga lupa dengan yang lainnya. Wal jam'u alaihi, hanya dengan Allah saja. Ini maqam jadub. Al jam' itu hanya merasa dengan Allah, lupa. Ini nggak bisa dibuat-buat, nggak boleh ada sok. Majdub itu ada makom, tapi ada orang pura-pura majdub. Allah, majdub suruh sholat nggak sadar, tapi sama duit seneng. Perempuan ngelirik. Nah ini majdub palsu. Orang majdub tenggelam dalam cinta Allah, Anda kasih duit, dilempar duit, nggak betul. Ada makom ini sering kita sebutkan, ada majdub palsu yang repot, pura-pura majdub. Tentang anak kiai langsung bapaknya meninggal dunia, pengen jadi wali susah, jadi majdub. Ada majdub palsu, duit sembunyikan ya 100.000, yang 5.000 dikeluarin. Ada model-model itu, dia tidak sadar dalam kecintaannya. Seperti kisah Siti Aisyah waktu disuruh bersyukur kepada baginda Nabi, begitu senangnya hanya ingat Allah, tidak syukur kepada Nabi. Tapi waktu hadithul ifik, waktu fitnah yang dihembuskan oleh orang munafik untuk menjatuhkan Siti Aisyah, ternyata setelah itu Allah yang membebaskan, turun wahyu membersihkan Siti Aisyah. Siti Aisyah disuruh bersyukur kepada Rasulullah, aku hanya bersyukur kepada Allah. Saking itu nggak bisa dibuat-buat, saking berterima kasihnya, yang diingat hanya Allah. Baru setelah diingatkan syukur kepada manusia juga penting. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang tidak terima kasih pada manusia, Allah tidak terima kasih pada Allah. Lah, tanda engkau bersyukur kepada Allah, kau jaga itu nikmat. Ini loh intinya. Nggak boleh nikmat Anda buang. Allah, terima kasih ya Allah telah kau berikan aku harta, gunakan yang baik itu hartamu. Ya Allah, terima kasih kau berikan istri, hargai istrimu. Itu jangan terima kasih kau berikan istri, kurang ajar sama istrinya. Nah, maka ini kul Allah. Jadi orang ini adalah, kalau ditanya adalah Allah, semuanya adalah Allah. Bersyukur hanya kepada Allah saja, tidak dengan nikmat tersebut dia terlupakan, tidak pikirkan tentang kenikmatannya dan siapa wasitah yang menyampaikannya. Allah, kul Allah. Ini kalau ayat ini cerita sebelum siapa yang menurunkan Taurat ini kepada Bani Israel, siapa menurunkan Taurat, siapa menurunkan kamu, siapa menciptakanmu, siapa yang memberikan rezeki kepadamu. Ini ayat sebelumnya dijawab kul Allah. Jadi sadar yang beri adalah Allah. Thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Kemudian ini adalah bagi mereka orang-orang yang tidak sadar akan karunia, biarkan mereka tetap dengan kelalaiannya. Sehingga para ahli tasawuf mengambil ayat begini ini bukan dari sisi penafsiran yang biasa ditafsir oleh ahli tafsir, akan tapi bentuk begini. Selagi orang yang tenggelam dalam kecintaannya kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah, sudah dia hanya dengan Allah, sehingga mereka tidak akan peduli dengan orang-orang yang terlena dengan urusan dunianya. Jadi kalau dikembalikan pada tafsir yang sesungguhnya, tidak begitu. Ini tafsirnya sufi ahli tasawuf dan bukan melanggar, tidak bertentangan dengan tafsir yang sesungguhnya. Akan tapi gambarannya, orang yang model ini adalah dengan Allah. Kalau sudah karena Allah, nggak peduli dengan hiruk pikuknya manusia. Dia tuh heran kadang dengan terpesonanya orang dengan dunia. Kok bisa dia menikmati itu semuanya? Kenapa dia terlena? Dia bingung. Karena dia sudah di dalam kecintaannya kepada Allah. Sehingga darhum, tinggalkan mereka. Sudahlah, pokoknya kau dengan Allah, ini madhabnya. Aku dengan Allah, sudah. Aku tidak seperti mereka yang terlena dengan dunia, atau dia terpesona dengan dunia, dengan nikmat-nikmat Allah. Tidak, aku dengan Allah. Ini ayat ini seperti itu dimaknai oleh para ahli tasawuf, Kalau para ahli tafsir memaknai bahwasanya hayu siapa? Allah. Itu saja sampai di sini. Darhum fi khawdihim yal'abun. Adapun mereka yang tidak percaya, nah ini kalau dalam tafsir, yang tidak percaya dengan firman, tidak percaya dengan petunjuk agama, sudah biarkan. Ente jangan terpengaruh dengan mereka, biar mereka bermain dengan hawa nafsunya, bermain dengan kekafirannya, bermain dengan kemaksiatannya. Itu urusan mereka. Yang penting kau tahu bahwasanya yang menurunkan wahyu adalah Allah, yang memberikan rezeki adalah Allah, yang menghidupkanmu Allah, yang mematikanmu adalah Allah. Selesai. Ini adalah dari penafsiran para ahli tafsir. Ibn Athaillah masukkan ini dari sisi bahwasanya ada orang yang hanya bisa melihat
sang pemberi nikmat, yaitu Allah Jalla Jalaluh. Akan tapi karena begitu tenggelamnya dalam syukur kepada Allah, dia lupa kepada nikmat. Jadi nikmat hanya dengan Allah, sehingga ada makom semacam ini. Tapi makom tinggi adalah seperti baginda Nabi, dia menikmati kehidupan, dia mengerti makanan, beliau mengerti makanan yang nikmat. Imam Ali merasakan sejuknya minuman. Kata beliau, aku ingin mengeluarkan syukur dari hatiku di saat aku minum air yang segar. Anda pun harus begitu. Aku pengen makan enak. Untuk apa? Menikmati nikmat ini kemudian agar aku bisa bersyukur kepada Allah. Termasuk dalam hubungan apapun, hubungan suami istri, jangan hanya sekedar pelampiasan syahwat, akan tapi untuk sampai kepada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dirindu oleh Ibn Athaillah Sakandari, agar kita bisa melihat nikmat itu sebagai nikmat yang bisa kita nikmati, tapi tidak boleh menjadi sebab kita lupa kepada Allah. Jangan sampai ingat nikmat lupa Allah, atau tenggelam dalam cinta pada Allah, tidak bisa menggunakan nikmat secara benar. Dia mendapatkan, ya Allah, aku diberi karunia, puji syukur kepadamu ya Allah telah berikan kepadaku harta, dibuang-buang, dilempar sana, nggak bermanfaat dong. Tapi bagi yang sadar, ya Allah ini karunia darimu ya Allah, rezeki yang banyak, aku bangun masjid, bangun pondok, loh bener. Padahal dua-duanya ini sama-sama tidak tenggelam, tidak tertipu dengan dunia. Tapi nggak kurang berguna dong bagi yang tadi itu, ya Allah ini karunia darimu, dibuang begitu saja, itu nggak manfaat, yang ngambil nggak jelas siapa. Tapi karena Anda cerdas, ini dari Allah, maka akan kugunakan untuk Allah. Anda membangun pesantren, bangun masjid, lihat sebanyak orang beribadah di sana, Anda mendapatkan pahala. Berarti itu Anda sadar siapa memberi nikmat, kemudian setelah itu apa? Anda gunakan nikmat tersebut untuk yang Allah ridhai. Itu kan bahasa sederhananya tentang mensyukuri nikmat. Jadi menggunakan apa yang Allah berikan untuk yang Allah ridhai, itu kuncinya. Anda memberikan hadiah kepada seseorang kerudung, tetangga Anda seorang wanita, Anda kasih kerudung, tak taunya habis kerudung langsung dibikin ngepel, enak nggak kira-kira Anda yang ngasih? Astagfirullahaladzim, saya kasih kerudung buat pel Allah. Begitu juga kita dengan Allah. Matamu itu untuk apa? Untuk membaca Al-Quran, untuk melihat orang tuamu dengan penuh penghormatan, untuk melihat indahnya pemandangan untuk kau syukuri, bukan untuk maksiat. Nah, itu kalau Anda menggunakan karunia Allah bukan untuk yang Allah ridhoi, ya kayak tadi Anda ngasih seseorang tidak untuk yang Anda inginkan, dia akan kecewa. Dan dengan Allah pun juga demikian. Ayo kita merenungi semua karunia yang Allah berikan kepada kita, yang sangat banyak, maka nikmati itu nikmat, kemudian ingat siapa yang beri nikmat, gunakan itu nikmat, lalu ingat siapa yang berikan nikmat. Itulah yang dikatakan orang yang sampai kepada maqam syukur yang sesungguhnya, yang faham akan karunia Allah dan rahmat Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wallahu a'lam bissawab.